A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Wa'adallahu adalah lafaz Allah yang kita sebut dengan lafdzul jalalah. Di sini ada lam yang dibaca tafkhim atau tebal. Lam jalalah apabila sebelumnya ada fathah maka dia dibaca tebal atau tafkhim. Disebut juga mufakhom atau mufakhomah. Wa'adallahu alladzina amanu. Alladzina ini adalah mad asli atau mad tabi'i karena ada sukun ya, sebelumnya ada kasrah. Kemudian amanu, amanu ini adalah merupakan mad badal. Badal artinya ganti. Apa yang diganti? Ini asalnya adalah a'manu. A'manu sukun hamzah diganti menjadi hamzah yang dibaca panjang satu alif. Amanu itu adalah mad badal. Amanu sukun waw sebelum dhamma ini disebut dengan mad asli atau mad tabi'i dibaca satu alif. Minkum nun mati bertemu kaf kita sebut dengan ikhfa hakiki, membacanya samar dan didengungkan. Ketika kita membaca nun tersebut kita bersiap membaca kaf sehingga samarnya itu kelihatan menjadi suara engkas khusus untuk kaf dan qaf. Kalau yang lain itu menyesuaikan hurufnya, dan suara eng itu muncul secara otomatis disebabkan ini huruf yang memang kalau kita menyiapkan diri untuk membacanya timbul suara eng tersebut. Jadi tidak semua ikhfa itu membentuk huruf eng, tapi setiap huruf itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda masing-masing cara membaca ikhfa-nya. Minkum wa amilu, mim mati bertemu dengan waw kita sebut dengan izhar syafawi, kita tidak menggunakan karena ini adalah harus jelas, terang dan tidak berdengung. Wa amilus sholihat, asalnya wa amilu ini dipanjangkan sukun waw sebelumnya ada dhamma kita sebut dengan mad tabi'i. Tapi kalau mad tabi'i itu bertemu dengan al, maka mad tabi'i tersebut menjadi tidak panjang. Jadi membacanya langsung wa amilus, langsung tasydid shad, di mana tasydid shad ini termasuk idgham syamsiyah. Idgham itu harus masuk ke huruf shad sehingga muncul di sini tasydid shad. Wa amilus salihati, itu karena ada mad tabi'i bertemu dengan al, maka matnya itu menjadi pendek. La yastakhlifannahum,
Ada nun yang bertasydid, ini adalah gunnah musyaddadah. Kemudian mim bertemu dengan fa, kita baca izhar syafawi. Al-ardi, ini kita baca sebagai izhar qamariyah. Kemudian ada ra sukun yang sebelumnya ada fathah, kita sebut dengan ra yang tafkhim atau tebal. Fil ardi, kita tebalkan. Fil ardi kamastakhlafal ladzina min qablihim. Ini juga seperti yang tadi bertemu dengan al, ini juga bertemu dengan hamzah wasal yang langsung sukun di dalam fi'il, maka mad tabi'i yang asalnya itu panjang, ini adalah kama satu alif, tapi karena dia itu langsung disambut huruf yang disukun, karena di sini ada hamzah wasal, maka dibaca pendek, langsungkan ke sin tanpa dipanjangkan kamas. Bukan, yang betul adalah langsungkan ke sukun sin. Kamastakhlafal ladzina min qablihim. Min qablihim, nun mati bertemu dengan qaf, ikhfa hakiki membacanya samar, dan kita membacanya itu ketika membaca nun mati kita bersiap membaca qaf. Min qablihim, qablihim ba sukun yang ada di tengah kata ini kita sebut dengan qalqalah sughra. Kemudian ada waqaf shalla di sini yang artinya al waslu aula, wasal itu lebih baik, kita meneruskan itu lebih baik. Apabila kita berhenti di sini juga tidak apa-apa, tanpa mengulanginya lagi kita langsung ibtida atau memulai dari wala yumakkinanna lahum. Wala yumakkinanna lahum, tasydidun gunnah musyaddadah yang perlu kita mendapat perhatian, yaitu kaf yang bertasydid. Wala yumakkinanna lahum, kaf yang bertasydid itu tidak hamas, artinya tidak mahmus, tidak kita hembuskan nafas ketika kita itu seperti sukun kaf. Ini tasydid kaf. Tasydid kaf itu tidak mengandung sifat hamas yang menghembuskan nafas ketika kita membaca sukun kaf tersebut. Wala yumakkinanna lahum dinahum, mim mati bertemu dengan dal, izhar syafawi. Kemudian di sini yang bahasan kita yang terpenting di sini adalah tentang ra sukun. Ra sukun yang sebelumnya kasrah kita tahu secara teori itu merupakan tarqiq atau tipis, tapi di dalam ayat ini, di dalam kalimat ini menjadi tebal atau tafkhim, disebabkan karena sebelum ra tersebut ada hamzah wasal yang tertulis seperti alif ini. Inilah yang menyebabkan ra tersebut menjadi tebal cara membacanya, meskipun dia itu didahului kasroh. Jadi membacanya dinahumul lazir, agak mencucur roknya ini kita baca al-lazir tadha. Kalau tipis itu kan caranya kita bibir ke bawah, tarqiq ya. Tapi yang ini adalah tafkhim, kita tebalkan. Meskipun ada kasroh sebelumnya, tapi karena ada hamzah wasal, maka dia dibaca tebal atau tafkhim. Lahum wa la yubaddilannahum, mim mati bertemu dengan wawu izhar syafawi. Kemudian di sini ada gunnah musyaddadah karena nun yang bertasydid. Mim bertemu mim disebut idgham mimi yang kita gunnahkan. Kemudian nun bertemu dengan ba disebut iklab yang menjadi mim, suara nunnya menjadi hilang dan diganti menjadi mim. Mim panjangkan cara membacanya sama dengan gunnah panjangnya. Wala yubaddilannahum min ba'dihim khawfihim amna. Amna ini juga mim mati bertemu dengan nun, ini adalah izhar syafawi. Kemudian amna nanya ini adalah mad iwad, artinya iwad itu ganti, tanwin fathah diganti menjadi mad dan panjangnya satu alif.
Sama dengan yang ini syai'a. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. A-nya ini juga adalah mad iwad. Iwad artinya ganti, tanwin diganti menjadi mad. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan mati bertemu dengan kaf, kita tadi sudah membahasnya, yaitu ikhfa hakiki. Kemudian di sini fa ulaika adalah mad wajib muttasil. Wajib artinya harus kita panjangkan sampai 5 harokat atau sama dengan 2,5 alif. Kemudian mengapa dia itu disebut wajib atau diwajibkan panjang? Karena muttasil. Muttasil itu artinya bersambung, maksudnya adalah dalam satu kalimat. Kalau ada mad kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau satu kata, ini kita sebut wajib muttasil. Humul fasikun, al bertemu dengan fa idhar qamariyah, kemudian fasikun, unnya ini adalah mad alif disukun yang boleh panjang 1, 2 atau 3 alif. Baiklah, mari kita ulangi, silakan diturukan dari awal. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.